Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak akan melanjutkan dari materi sebelumnya ya. Pertemuan kali ini Bapak mengambil judul perbandingan trigonometri di kuadran 2. Langsung saja kita mulai. Sudut di kuadran 2. Misalkan ini ada sumbu X, ini sumbu Y pada bidang kartesius. Sudut theta sudut beta terletak di kuadran kedua itu jika besar sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Maka beta dikatakan terletak di kuadran kedua. Misalkan sudut beta 90 derajat, masuk kuadran 2 enggak? Tidak. Tapi kalau misalkan beta besarnya 91 derajat, dia masuk kuadran 2 enggak? Masuk. Kemudian sudut beta 97 derajat di kuadran 2. Sudut beta terletak di 180 derajat di kuadran kedua. Jadi ini batasnya. Perbandingan trigonometri sudut di kuadran kedua. Perhatikan bidang kartesius berikut. Titik P, Y, dia terletak di kuadran 2. Dan panjang OP misalkan dapat beri nama R. Sudut beta ini adalah sudut yang besarnya lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat atau di kuadran 2. Maka nilai dari sin beta itu sama dengan Y per R, cos beta itu sama dengan X per R, dan tan beta itu sama dengan Y per X. Perhatikan, OP ini terletak di kuadran 2. Maka panjang dari OP yang atau R, dia tetap bernilai positif. Panjang untuk Y, sumbu Y-nya, dia bernilai positif. Kalau di bawah sini negatif ya, tapi ini di atas, jadi dia bernilai positif. Sedangkan panjang ini ke sini, dia bernilai negatif. Jadi Y-nya positif, X-nya negatif, R-nya positif. Berarti Y per R itu adalah positif dibagi positif, yaitu positif. X per R itu bernilai negatif dibagi positif sama dengan negatif. Y per X bernilai positif dibagi negatif, dia negatif. Jadi sin beta, jika beta terletak di kuadran kedua sudutnya, maka dia pasti bernilai positif. Cos beta yang terletak di kuadran kedua nilainya negatif. Tan beta yang terletak di kuadran kedua nilainya negatif. Kesimpulannya apa? Perbandingan trigonometri jika sudutnya terletak di kuadran 2, maka nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya untuk sinus saja. Sedangkan untuk cos dan tan dia bernilai negatif. Sedangkan untuk perbandingan trigonometri di kuadran pertama yang kita pelajari kemarin, semua perbandingan trigonometri baik untuk sinus, kosinus, dan tangen, jika sudutnya di kuadran 1, dia bernilai positif. Bisa dibedakan ya, kalau di kuadran 1 dia bernilai positif semua untuk perbandingan trigonometri, tetapi kalau yang di kuadran kedua yang bernilai positif hanya untuk sinus saja. Karena apa? Karena disebabkan oleh sumbunya tadi, ada yang bernilai negatif. Itu ya. Selanjutnya, oke, perhatikan koordinat kartesius ini atau sudut beta
Ini tadi kan besarnya dari sini ke sini ya. Sudut ini itu besar, dia kan garis lurus, jadi sehingga besarnya 180. Misalkan ini sudut ini Bapak beri nama sudut A, dia besarnya lancip ya, kurang dari 90 derajat. Otomatis beta itu bisa diperoleh dengan cara 180 derajat dikurangi sudut A. Itu nilai dari beta. Karena beta itu disebut sebagai pelurus dari sudut A. Jelas ya? Lalu masih di perbandingan ini, sin untuk beta, cos beta, dan tan beta, nilai beta akan Bapak ganti dengan 180 dikurangi alfa. Yang Bapak ganti hanya beta saja. Dia tidak akan merubah nilainya ini. Seperti ini. Nah, dia tidak akan merubah ini. Jadi sin beta berganti sin 180 kurangi alfa, cos beta berganti cos 180 derajat kurangi alfa, dan beta berganti tan 180 derajat kurangi alfa. Sedangkan untuk nilainya masih sama. Karena beta sama 180 dikurangi alfa itu besarnya sama. Tuh ya. Lalu kita kan sudah dapat nilai sin beta tadi, sin cos beta dan tan beta, dan kita juga masih sama mempunyai nilai sin 180 derajat kurangi alfa, cos 180 derajat kurangi alfa, begitu juga dengan tan 180 derajat dikurangi alfa. Nilainya adalah ini ya. Kemudian nilai ini akan Bapak hubungkan atau Bapak bandingkan dengan sin A, cos A, dan tan A. Tan A ini dia sudut yang terletak di kuadran 1, akan Bapak bandingkan. Kalau sin A dia Y per R, cos A X per R, tan A Y per X, bernilai positif semua karena dia terletak di kuadran 1. Coba kita bandingkan. Untuk sin 180 derajat dikurangi alfa, dia nilainya sama dengan sin alfa. Sama ya, Y per R bernilai positif. Sedangkan cos 180 derajat kurangi alfa, nilainya sama dengan cos alfa, X per R. Tetapi ini dia bernilai negatif, sedangkan ini bernilai positif, meskipun prosesnya sama. Oleh karena itu, ini harus kita kalikan dengan negatif. Sehingga cos 180 derajat kurangi alfa itu sama dengan min cos alfa. Kemudian untuk tan 180 derajat kurangi alfa, nilainya sama yaitu Y per X, nilainya negatif. Tan alfa juga sama Y per X, tapi nilainya positif. Oleh karena itu, supaya nilainya sama negatif, ini harus kita kalikan dengan negatif. Maka diperolehlah nilai yang sama, yaitu tan 180 derajat dikurangi alfa itu senilai dengan min tan alfa. Perbedaannya ini sudutnya di kuadran 2, ini sudutnya di kuadran 1. Nah, ini kesimpulannya. Kita bawa ulangi lagi. Sin 180 derajat kurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat kurangi alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat kurangi alfa sama dengan min tan alfa. Ini yang wajib kita hafalkan. Contoh soal, hitunglah nilai dari cos 180 derajat dikali sin 150 derajat dibagi tan 135 derajat.
soal ini 120 ini kan masuk ke dalam sudut yang lebih besar dari 90 derajat, ya enggak? Maka ini harus kita kerjakan dengan sudut yang tadi, yang berelasi tadi, menggunakan 180 kurangi alfa. 180 itu diperoleh dengan cara 180 dikur cos, dengan cara tadi ya, cos 180 derajat itu nilainya, cos ini ya, nilainya sama dengan, karena dia di kuadran 2, sama dengan cos 180 kurangi alfa. Nah, ada minnya. Ini cos 180, maaf, cos 120 itu kan bernilai, tidak ada minnya. Ini enggak ada minnya ya. Tadi mana tadi? Nah, ini kan enggak ada minnya, cos 180 derajat. Padahal cara yang kita tahu itu dia ada minnya, maka ini yang kita mainkan. Cos 180 derajat kurangi 120 derajat itu sama dengan bernilai cos 120 derajat. Apa tadi? Cos 120 derajat itu sama dengan min cos 180 derajat kurangi 120 derajat. Ya, sama-sama alfa. Nih. Kemudian sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi 150 derajat. Dan tan 135 derajat itu sama dengan min tan 180 derajat kurangi 135 derajat. Ingat, untuk tan, coba lihat. Tan alfa itu dia bernilai negatif. Karena soalnya tan alfanya bernilai positif, maka ini kita kalikan negatif. Jadi tan alfa sama dengan min tan 180 derajat kurangi alfa. Maka tan 135 derajat itu sama dengan min tan 180 derajat dikurangi 135 derajat. Ini sudah kita dapat, maka langsung bisa kita proses yang di dalam kurung. 180 kurangi 120 60 derajat, 180 dikurangi 150 30 derajat, 180 dikurangi 135 45 derajat. Berarti min cos 60 derajat kali sin 30 derajat dibagi min tan 45 derajat. Cos 60 derajat min setengah, sin 30 derajat setengah, tan 45 derajat min tan 45 derajat 1, karena ada negatifnya maka min cos 60 derajat itu nilainya setengah, tetapi karena ada minnya nih jadinya min setengah. Sin 30 derajat tetap dia setengah. Kalau ini dikalikan hasilnya min kali min coret berarti 1/4 dibagi 1, maka sama dengan tetap 1/4. Itu ya. Contoh yang kedua. Coba lanjut contoh yang kedua. Diketahui tan alfa sama dengan 1/3 dengan alfa sudut di kuadran pertama. Hitunglah nilai cos 180 min alfa dan ditambah tan 90 derajat plus alfa. Nah, ini kita punya rumus hanya sin, cos dan tan untuk sudutnya 180 derajat kurangi alfa. Padahal ini adalah cos. Maka cos di sini sama kita ubah dulu ke tan. Cos 180 derajat kurangi alfa itu sama dengan 1 per tan 180 min alfa. Maka diperolehlah 1 per min tan alfa sama dengan 1 per min 1/3, maka nilai dari cos 180 min alfa sama dengan min 3. Untuk tan
90 derajat plus alfa aslinya ini ada rumus, pasti ada rumusnya ini pas langsung tan 90 derajat ditambah alfa, ada rumusnya, bisa langsung main code alfa, ada rumusnya untuk menghafalkan, tapi nanti akan Bapak jelaskan di akhir. Coba dilihat, kalau ini kan kita menggunakan sudut berelasi 180 min alfa di kuadran kedua, sudutnya di kuadran kedua, terletak di kuadran kedua. Tapi kita juga sudah akan bisa menggunakan rumus 90 derajat ditambah alfa, bisa ditambah nanti, tapi besar alfanya tidak alfa ini, tidak sama. Bisa, nanti akan Bapak turunkan untuk ini di akhir. Maka kita masih menggunakan cara ini aja. Rumusnya di akhir dulu ya. Kalau Bapak jelaskan diurat-urat di sini, nanti kalian bisa bingung karena belum waktunya. Ini yang kita gunakan masih relasi 180 derajat min, bukan 90 derajat plus. Maka soal ini belum waktunya seharusnya. Tapi tidak apa-apa, kita kerjakan ya. Tan 90 derajat ditambah alfa sama dengan tan 180 derajat dikurangi 90 derajat plus alfa. Ini seharusnya (180 derajat). Oh ya, betul. Kemudian tan 180 derajat. Ini kan 90 derajat plus alfa. Jadi dia bentuknya kayak gini. Nah, inilah sudutnya. 90 derajat plus alfa. Nah, kalau dilihat dari sudut 180 derajat, otomatis supaya memperoleh ke sudut ke sini, maka kita harus 180. Sudutnya di sini dikurangi 90 supaya siku-siku dulu, dikurangi 90 baru ditambah alfa, tambah alfa. Nah, supaya dia meroleh ke sini. Jadi ini pernyataannya udah benar. Coba lalu kita kurungkan. Ini udah benar. Kemudian kita ini akan Bapak kurung supaya untuk merubahnya. Tan 180 dikurangi ini dikurung maka menjadi 90 derajat plus jadi minus karena minnya dikeluarkan, supaya min kali min hasilnya plus, maka jadi min alfa. Sak gelondong ini kita misalkan sebagai A, sak gelondong ini kita misalkan sebagai A alfa, berarti kita menggunakan sampai di sini kita menggunakan rumus tan 180 derajat dikurangi alfa. Tan 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan min tan alfa, dan alfanya adalah 90 derajat kurangi A, maka min tan 90 derajat kurangi A. Karena min tan 90 derajat kurangi A itu sama, nilainya sama dengan cos A. Karena min dia tetap min. Berarti min tan 90 derajat kurangi alfa itu nilainya sama dengan min cos alfa. Padahal tan alfa itu sama dengan nilainya 1/3. Berarti cos alfa itu sama dengan 1/tan alfa sama dengan 1 dibagi 1/3. Berarti cos alfa nilainya sama dengan 3. Maka diperolehlah min cos alfa sama dengan min 3. Bingung enggak? Kalau bingung Bapak gini Bapak jelaskan ini. Bapak nggak pakai pensil, pakai jari nulisnya ini ya, jadi agak jelek kan. Oh maaf, sebentar. Kan tan alfa itu sama dengan 1/3. 1/tan alfa sama dengan 1
dibagi 1/3. 1 per tan alfa itu adalah kot alfa, maka 1/1 dibagi 1 dibagi 1/3 kita peroleh nilainya 3. Kot alfa sama dengan 3. Kalau min kot alfa, min enggak cukup, langsung Bapak kata-kata aja. Kalau kot alfa itu nilainya sama dengan 3, kot alfa nilainya sama dengan 3, berarti min kot alfa nilainya min 3. Berarti ini nilainya min 3, ini nilainya min 3. Kalau diproses jumlahnya sama dijumlahkan hasilnya min 6. Itu penjelasan dari Bapak. Silahkan nanti dipahami dengan baik. Kalau belum jelas bisa ditanyakan ya. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.